Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel kita Hedi Praetno, Menahem Ali Official, Geraha Mu'alaf dan Geraha Mu'alaf TV. Seperti biasa, setiap minggu kita menjumpai pemirsa sekalian, dan di ujung bulan Ramadan ini kita masih akan membahas bab yang perlu kita bahas. Dan malam hari ini saya akan masih ditemani oleh Ustadz Menahem Ali. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita menghadapi penghujung bulan Ramadan. Jadi untuk teman-teman yang sebentar lagi akan mengadakan mudik, kami doakan selamat sampai tujuan, pulang pergi tidak ada halangan dan apapun di jalan ya. Kemudian kemarin dari Yayasan Pembina Mu'alaf juga sudah membagikan bingkisan, terutama kepada para mu'alaf dan juga yang membutuhkan, dan kami juga mengucapkan beribu-ribu terima kasih dukungan dari BHS Tech, karena kami kemarin didukung sejumlah 1000 sarung ya, dan alhamdulillah semua sudah kami distribusikan dan disebar di beberapa cabang di Jawa Timur gitu Ustadz ya. Dan pada malam hari ini kita akan membahas sebuah topik yang menarik, yaitu apakah ada hubungan antara kitab Taurat yang terdahulu yang dibawa oleh Nabi Musa dengan kitab Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Apakah kedua kitab ini ada hubungan ataukah tidak? Ya, bahkan beberapa apologet Kristen pun sering mengatakan bahwasanya Al-Quran ini meniru atau menjiplak dari kitab-kitab sebelumnya. Apakah ini tuduhan ini benar? Malam hari ini kita akan bertanya kepada Ustadz Menahem Ali. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih Pak Edi. Tema yang sedang kita bicarakan malam ini berbicara soal tema sentralnya, yakni mengenai kitab suci dalam konteks tradisi Semitik. Kalau saya sebut konteks tradisi Semitik, berarti ini berbicara mengenai kultur atau budaya Timur Tengah. Nah, kalau kita bicara mengenai kultur atau budaya Timur Tengah, berarti pemahaman kita selalu merujuk pada 3 agama besar. Dan 3 agama besar ini yang paling sentral adalah Yahudi dan Islam. Meskipun tradisi Kristen bagian dari itu, tapi kita akan mencoba membahas pada malam hari ini keterkaitan antara kultur Yahudi dan kultur Islam dalam konteks Timur Tengah. Nah, khususnya kalau kita bicara mengenai kitab suci, yakni kitab suci Taurat dan kitab suci Al-Quran, memang keduanya itu ada hubungan, baik hubungan kesejarahan ataupun dalam konteks hubungan teologisnya. Kalau saya sebut dalam konteks kesejarahan, berarti ini kalau kita bicara dalam aspek historis. Sedangkan kalau kita bicara dalam konteks pesan pewahyuan, itu berarti maknanya dalam konteks teologis. Jadi antara historis dan teologis itu memang keduanya harus dibahas dalam kajian kita malam hari ini. Nah, pertanyaan Pak Edi tadi, apakah betul bahwa Al-Quran dengan kitab Taurat itu memang ada relasi atau ada hubungan? Saya jawab iya. Pertama, yang harus kita menjadi acuan kita, Al-Quranul Karim, salah satu ayatnya menyebutkan, kalau dibacakan dalam konteks qiraah sab'ah, salah satunya adalah Bismillahirrahmanirrahim, hal ateka hadithu Musa. Biasa yang kita dengar dan selalu Pak Edi dengar juga, hal ataka hadithu Musa. Itu yang biasa kita baca menurut qiraah Hafiz. Tapi ada juga salah satu qiraah lain menyebut dengan bacaan hal ateka hadithu Musa. Musa dengan Musa itu adalah versi pelafalan bahasa Arab yang direkomendasi oleh Rasul Muhammad SAW. Sedangkan Musa dan Muse ini tokohnya satu dalam bahasa Arab dialek yang berbeda. Sedangkan dalam bahasa Ibrani beliau disebut dengan nama Moshe. Jadi kalau disebut Moshe bahasa Ibrani atau Muse dalam bahasa Arab, ini
tokohnya satu, Sama. bukan tokoh yang berbeda. Ya. Itulah sebabnya dalam tradisi Yahudi, kitab suci yang diterima oleh Musa atau Moshe atau Muse itu disebut dengan nama Hamikra. Hamikra. Pak Edi baru dengar kan istilah ini? Hamikra itu nama lain dari Torah. Oh, Hamikra. Jadi kalau orang Yahudi menyebut kitab suci Torah, itu mereka menyebutnya dengan istilah Hamikra. Dan kita tahu kitab suci Yahudi itu kan oleh saudara kita kaum Kristiani disebut Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Lama. Dan itu terdiri atas 3 klasifikasi yang disebut dengan istilah Torah, Nevi'im, Ketuvim. Nah, ini yang saya bawa, itu adalah kitab suci umat Kristiani bagian Perjanjian Lama. Dan kitab Perjanjian Lama oleh tradisi Yahudi dikenal dengan sebutan Tanakh. Itulah sebabnya diringkas menjadi Torah, Nevi'im, Ketuvim. Maksudnya kitab Taurat, kitab para nabi, dan tulisan-tulisan suci. Nah, itulah sebabnya orang Yahudi sangat tidak berkenan bila kitab sucinya disebut kitab suci Perjanjian Lama. Karena ada perjanjian baru. Nah, itulah sebabnya kalau ada kitab Perjanjian Lama berarti ada kitab Perjanjian baru. Itulah sebabnya kitab suci Perjanjian Lama dianggap tidak berlaku lagi. Nah, orang Yahudi tidak menerima itu dan tidak berkenan disebut dengan sebutan itu. Mereka hanya akrab dengan sebutan Torah, Nevi'im, Ketuvim, atau disebut dengan istilah Tanakh. Atau dalam bahasa Inggris mereka menyebut dengan istilah The Hebrew Bible atau The Holy Scriptures, bukan The Old Testament. Kalau disebut The Old Testament, kitab suci Perjanjian Lama, itu istilah yang dipakai oleh saudara kita kaum Kristiani menyebut kitab orang-orang Yahudi. Nah, tadi sudah saya sebutkan, jadi kalau disebut kitab Torah, itu adalah nama lain dari Hamikra. Itu bahasa Ibraninya, Hamikra. Dari kata kere. Kere, bahasa Arabnya sama dengan qara'a. Qara'a, membaca, bahasa Arabnya. Kere, bahasa Ibraninya. Nah, kalau orang Yahudi menyebut Torah itu dengan sebutan Hamikra, bahasa Ibrani, sedangkan dalam bahasa Suryani disebut dengan istilah Kriana. Dalam bahasa Arab kita sebut dengan istilah Quran. Jadi istilah Hamikra, Kriana, dan Quran itu ada semacam mata rantai. Itulah sebabnya kalau Pak Edi bertanya kepada saya, apakah kitab Torah ada kaitan dengan Quran? Secara kebahasaan ada kaitan. Itulah sebabnya tadi saya katakan ada Hamikra, ada Kriana, ada Quran. Ini secara kebahasaan, secara linguistik membuktikan memang dua kitab ini ada hubungan satu dengan yang lain. Dan kalau disebut Hamikra, orang Yahudi faham itu, bahwa ini adalah teks yang dibaca. Dan kalau kita tanya, apakah Quran juga teks yang dibaca? Iya. Itulah sebabnya di bulan Ramadan, Quran itu selalu diulang-ulang pembacaannya. Karena dibaca. Itulah sebabnya disebut Quranan, artinya bacaan. Yang dibaca berulang-ulang. Sehingga pembacaan yang berulang-ulang itu menyebabkan ada semacam upaya penghafalan secara maksimal. Dan itulah sebabnya Quran dihafalkan sampai hari ini oleh saudara kita umat Islam. Taurat juga dihafalkan ya sebagian ya? Ya, Taurat itu karena dipakai dalam liturgi, misalnya di tembok ratapan, itu dibaca juga Taurat itu. Dan sebagian dihafalkan juga. Tapi tidak bisa keseluruhan. Saya tidak tahu kenapa Taurat itu tidak bisa dihafalkan secara keseluruhan. Tidak pernah ada ya? Tidak ada. Kita tidak menemukan data seorang rabi yang hafal Taurat mulai dari kitab Sefer Bereshit sampai Sefer Devarim. 5 buku Musa itu hafal semua. Saya belum menemukan data satupun dalam konteks sejarah. Tapi kalau parsial, ayat demi ayat, bagian-bagian tertentu, misalnya Asre Devarot, 10 firman Tuhan, itu ada yang hafal. Mazmur sebagian dihafal. Ada tapi dilakukan soalnya Mazmur. Tapi tidak keseluruhan, tapi dilakukan juga. Cara pembacaan mirip seperti
umat Islam baca Quran. Kiroat gitu ya. Iya, makanya disebut qiraah. Kiroah, betul. Sedangkan orang Yahudi disebut hamikra. Istilah hamikra dengan qiraah itu satu akar kata. Oh. Nah, itulah sebabnya tadi saya sebut, kalau dalam bahasa kita, umat Islam, versi Arabnya menyebut Musa atau Muse. Iya. Sedangkan dalam bahasa Ibrani, nabinya disebut Moshe. Mose. Nah, sekarang, apakah kalau antara Al-Quran dengan Torah itu ada kaitan? Apakah dalam hal ini Quran itu menjiplak Torah? Taurat. Ini tidak mudah menjawabnya, Pak Edi. Dan kita harus menjawab berbasis pada data. Kalau dikatakan bahwa di dalam Al-Quran ada sesuatu yang sama dengan Torah, saya akui. Dan kita harus mengakui memang ada kesamaan-kesamaan cerita, itu. kisah, Kesamaan juga, ya. kisah, kemudian kesamaan pesan moral. Kalau kisah itu kan semacam cerita, ya. Cerita berkaitan dengan para nabi, itu ada kesamaan dengan informasi Quran. Apa yang termaktub dalam kitab Taurat. Misalnya, kisah mengenai Nabi Musa menerima wahyu di Bukit Sinai. Di dalam Quran juga ada. Kisah mengenai orang-orang Yahudi pada masa Nabi Musa yang menyembah patung sapi, dalam Quran juga ada. Tetapi sekaligus ada pembedanya. Ada yang sama, tapi sekaligus ada pembeda. Ya. Tapi saya tidak fokus pada perbedaan kisah-kisah dalam Quran ataupun dalam Torah. Tetapi saya akan mencoba menelusuri dari data yang lain. Ternyata memang ada kesamaan antara Quran dengan Torah, tapi justru Quran itu menyempurnakan isi pesannya. Menyempurnakan isi pesannya. Kalau dikatakan menyempurnakan isi pesannya, itu memang ada kesamaan. Tapi kesamaan itu justru dilengkapi dengan informasi Quran yang lebih detail. Contohnya contoh. Mari kita lacak data ini berdasarkan informasi Quran. Kita tahu di dalam Al-Quran, misalnya kita ambil contoh surah Al-Baqarah, Pak Edi. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-29. Pak Edi bisa bacakan terjemahannya dulu ya. Al-Baqarah ayat 29. Al-Baqarah ayat 29 ya. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Oke, itu terjemahan harfiah. Ini saya bacakan Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 29. Kalau versi bahasa yang asli, versi bahasa Arabnya disebutkan demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila samai fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim. Itu arti harfiahnya tadi sudah disebutkan oleh Pak Edi. Saya terjemahkan secara harfiah ya. Huwallazi, dialah yang, maksudnya Allah, dialah Allah yang khalaqa, telah mencipta, lakum, bagi kalian semua, ma fil ardi, apa yang ada di bumi, jami'a, semuanya. Jadi bukan hanya sekedar menciptakan bumi, tapi apa saja yang ada pada bumi keseluruhannya itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Lakum, bagi kalian semua. Thumma, kemudian thumma stawa ilas sama, kemudian Dia menuju pada penciptaan langit. Fasawwahunna, kemudian Dia Allah menyempurnakan penciptaan langit itu, penyempurnaan ya. Sab'a samawat, 7 langit. Jadi maksudnya 7 lapis langit. Sab'a samawat. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan Dia Allah atas segala sesuatu maha mengetahui. Di sini ada kata kunci, Pak Edi. Pertama kata kunci kata khalaqa, artinya mencipta. Ya. Kemudian kata kunci yang kedua adalah
sab'a samawat, 7 lapis langit. Oke, ini versi bahasa Arabnya. Nah, sekarang kita bandingkan dengan versi bahasa Ibrani yang termaktub di dalam Quran bahasa Ibrani. Nih ya, ini kan Al-Quran bahasa Ibrani, maksudnya terjemahan bahasa Ibrani. Ha-Quran belashon akhir, Quran dalam terjemahan bahasa yang lain. Targum me'aravit, terjemahan dari bahasa Arabnya. Oke. Nah, kalau kita lihat pada ayat yang ke-29 ya. Ayat yang ke-29. Di sini ada kata kunci yang harus menjadi perhatian. Di sini kalau ayat 29 disebutkan begini. Bishem Elohim Harahman wa Harahum. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Dikatakan Hu asyar bara lahem. Tahu maksudnya? Hu asyar bara lahem. Hu artinya dia. Asyar bara yang telah mencipta lahem bagi kalian. Jadi kalau bahasa Ibraninya, kira-kira di sini ada kata kunci yang sama nggak dengan versi kitab Torah? Nanti kita coba telusuri ya. Saya baca lengkap saja. Hu asyar bara lahem ma syaba'aret kullu. Maksudnya dialah yang telah mencipta. Bara itu mencipta dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Jadi bahannya itu belum ada, tetapi ada. Kemudian diciptakan bahannya baru diciptakan lagi kesempurnaan ciptaan itu. Jadi kalau bahasa Latinnya sama dengan creatio ex nihilo, diciptakan dari ketiadaan. Itu arti bara. Ini sebanding dengan kata khalaqah dalam bahasa Arab. Hu asyar bara lahem ma syaba'arat kullu wa khat kahfana el hasyamayim wa atsbam syeba'. Arti harfiahnya ahar kah fana, kemudian dia menuju pada penciptaan el hasyamayim, penciptaan langit-langit. Wa atsbam, kemudian Tuhan menyempurnakannya. Syeba' raqiim, syeba' itu arti harfiahnya 7. Sama dengan bahasa Arabnya sab'a. Oh ya, 7. Oke. Jadi di sini maksudnya Tuhan menciptakan bumi dan apapun yang ada padanya, khullo, kesemuanya, kemudian menciptakan hasyamayim wa ajwam, dan sekaligus menciptakan langit-langit dan menyempurnakannya. Syab'a, ada 7. 7 apa? Raqiim, 7 lapis langit. Nah, sekarang perhatikan di sini kalau disebut kata sab'a, ada kata sab'a, bahasa Ibrani juga sama. Sab'a artinya 7 lapis langit. Kalau di dalam kitab Torah ada nggak informasi kayak begitu, bahwa Tuhan itu menciptakan langit dan bumi? Oh iya. Jawabannya iya, ada. Ya. Di mana? Kitab Kejadian itu ya. Kitab Kejadian. Nah, kita lihat ya kitab Kejadian di sini. Nah, perhatikan di sini. Ini ada kata-kata Bereshit bara Elohim et hasyamayim wa et haaretz. Bereshit pada mulanya. Pada mulanya. Bara telah mencipta. Nah, sama dengan bahasa Quran tadi, yang versi bahasa Ibrani. Bara Elohim, Allah telah mencipta. Et hasyamayim, langit-langit, wa et haaretz, dan juga bumi. Pertanyaannya, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Berapa jumlah langit di sini? Banyak, bukan satu. Shemayim itu artinya
langit-langit. Oh, langit-langit. Bukan satu. Kalau bumi satu. Iya. Haaretz satu bumi. Sedangkan langit di sini hasyamayim, langit-langit. Jamak banyak. Jamak. Tapi banyaknya itu berapa? Nggak ada rincian kan di sini. Nggak ada. Jadi Taurat itu hanya menyebutkan langit itu jumlahnya banyak. Tapi banyaknya itu berapa? Nggak ada rincian. Quran justru memberikan informasi detail. Berapa itu? 7 Sab'a samawat, 7 lapis langit. Jadi memang disebut semayim, samawat bahasa Arabnya, semayim bahasa Ibrani, itu artinya langit-langit. Berarti jumlah langit banyak. Tapi banyaknya berapa? Disebutkan rinciannya, sab'a, 7. Sedangkan di Quran ini secara jelas sab'a samawat, 7 lapis langit, itu diwakili dengan tanda yang lebih rinci lagi. Tanda apa? Hurufnya. Sin, ba, ain. Berapa huruf? 3. 3. Sin, mem, waw, ta. Berapa? 3 juga. Saya ulangi lagi. Sin, mau, waw. Sin, mem, 4. waw, ta. 4. 4. Saya ulangi lagi ya, mulai awal ya. Ketika Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit, dihitung ya. Sin, ba, ain. 3. 3. Sin, mem, waw, ta. 4. 3 tambah 4 berapa? 7. Ketika Allah berkata 7 lapis langit, diwakili dengan Hurufnya 7 juga huruf. 7. Masya Allah. Ya. Ini Quran. Jadi kalau begitu, apa yang dikatakan Quran memang ada kemiripan seperti yang dikatakan dalam Torah. Allah menciptakan langit dan bumi. Jumlah langitnya banyak, iya. Tetapi Quran justru merinci, lebih detail lagi. Jumlahnya itu Berapa jumlah langitnya? 7 lapis langit. Itulah sebabnya kalau di dalam Quran yang versi bahasa Ibrani tadi ini disebutkan 7 lapis langit. Ya kan? Disebutkan ini kan? Ya. Sheba. Sheba itu artinya 7. Sedangkan Shemayim itu langit-langit. Jadi 7 lapis langit. Dan di sini juga pakai istilah kata Hasyamayim, sama dengan bahasa kitab Taurat disebut Shemayim. Dan juga ada kata bara. Hu asyer bara lachem. Dialah yang telah mencipta bagi kalian. Dialah maksudnya Allah yang telah mencipta bagi kalian apa? Haaretz, bumi. Dan sekaligus Hasyemayim, juga langit-langit. Jumlahnya berapa? Sheba, ada 7. Jadi kalau begitu, orang yang berkata bahwa Al-Quran itu menjiplak Torah atau mengkopi Torah, kira-kira itu bisa nggak dipertanggungjawabkan? Ya, nggak bisa. Karena apa? Justru penjelasan Quran lebih detail. Ya. Lebih detail. Kita tidak menemukan data di dalam kitab Torah berapa jumlah langit itu disebut. Hanya ada penyebutan jumlahnya banyak. Tapi banyaknya berapa tanpa ada rincian. Jadi kalau begitu, salah sekali bila ada orang yang menduduh Quran menjiplak dari Torah. Tapi justru Quran menyempurnakan pesan dari Torah. Dari situlah kita bisa paham bahwa memang ada kaitan antara kitab Torah dengan kitab Al-Quran. Dan sekaligus risalah kitab Torah itu digenapi, kalau bahasa Kristennya ya, digenapi dengan informasi Quran. Kalau tidak salah, Rashad Khalifah itu menerjemahkan Quran dalam versi bahasa Inggris. Quran disebutnya dengan istilah The Final Testament, sebagai penggenapan dari The New Testament. The New Testament itu sebagai penggenapan dari The Old Testament. Jadi kalau perjanjian lama disebut The Old Testament, kitab perjanjian baru disebut dengan The New Testament, Quran disebut dengan istilah The Final Testament. Apa itu The Final Testament? Final terakhir, kitab suci perjanjian terakhir. Nah, itu menarik, itulah yang dipakai oleh Dr. Rashad Khalifah. Dan itu bisa dibaca dalam karyanya The Final Testament, The Quran, The Final Testament. Jadi kalau pakai istilah testament, ya tradisi Islam juga mengenal istilah itu dari versi bahasa Inggrisnya. Ya, itu
7 lapis langit yang ada di dalam Al-Quran itu sekarang kan sudah mulai banyak diotak-atik oleh ahli-ahli astronomi, diteliti. Dan ternyata memang di alam semesta ini memang katanya memang ada terdiri dari 7 lapis itu di dalam cakrawala yang maha luas ini. Ya, para ahli yang sampai kepada kita penelitiannya itu baru dalam konteks penelitian alam semesta yang tanpa batas. Tanpa batas, ya. Mereka hanya bisa sampai pada konteks galaksi. Galaksi, betul. Jadi galaksi itulah yang kemudian ditafsirkan sebagai satuan langit. Satu lapis. Satu lapis langit. Belum yang lainnya. Belum sampai pada lapisan langit yang kedua, berikutnya. ketiga, keempat. Iya. Itulah sebabnya Nabi pernah mengatakan dalam salah satu hadisnya, cuma kalau saya terjemahkan begini, alam semesta ini ibaratnya satu keping cincin yang dilempar di padang pasir. Bayangkan ya, Nabi mengatakan alam semesta ini ibaratnya seperti cincin. Berarti ini memang maha luas. Maha luas. Dan kenapa disebut cincin? Ini kan seperti bentuknya yang melingkar. Gitu ya, betul, ya. Dan memang betul. Kalau kita lihat dalam semesta ini, itu kan bentuknya seperti cincin-cincin yang satu dengan yang lain saling terhubung. Ada cincin yang kecil, dilingkupi dengan cincin yang lebih besar, dilingkupi dengan cincin yang lebih besar lagi, terus begitu. Perputaran matahari. Iya. Dan Nabi mengibaratkan dengan sebuah cincin yang dilempar di atas pasir dan kemudian lenyap, tak terhingga. Ini nggak mungkin kalau dia bisa berkata begitu, kalau dia belum pernah sampai ke atas alam yang tak terjangkau itu. Makanya dia berkata demikian, sehingga dia mengatakan begitu karena dia telah melihat hamparan semesta kayak begitu di tempat yang tertinggi. Nah, itu barangkali ketika beliau waktu Isra Mi'raj di atas ke langit, sehingga dia melihat semesta itu memang seperti cincin yang melingkar dan hilang lenyap begitu saja dalam hamparan pasir yang luas. Kayak begitu. Baiklah, saudara-saudaraku sekalian, menarik ya di sini bahwasanya memang tadi sudah disebutkan bahwa memang ada hubungan antara kitab Taurat yang difirmankan Allah kepada Nabi Musa dengan kitab Al-Quran, ya, dimana sering apologet di sana sering menuduh bahwa Al-Quran ini hanya menjiplak dari kitab Taurat, karena kesamaan kisah-kisah di dalam Al-Quran juga ditemukan di dalam kitab Taurat dan termasuk dalam kitab Tanakh, ya, kisah-kisah dalam Tanakh. Dan ternyata sekarang kita sudah mendapatkan sebuah jawaban, ternyata Al-Quran bukan hanya sama tetapi malah menyempurnakan, karena apa yang disebut di dalam kitab Taurat yang tidak menyebut adanya 7 lapis langit, hanya menyebut langit-langit, tetapi di dalam Al-Quran akhirnya dijawab oleh Al-Quran bahwa langit itu terdiri dari 7 lapis. Dan sampai hari ini manusia masih kemampuannya untuk menyelidiki langit ini masih dalam satu lapis yang dalam satu galaksi saja, ya, belum sampai ke lapis ke-7. Tapi insya Allah nanti dalam perkembangan teknologi yang lebih canggih lagi kemungkinan besok akan ditemukan, ya, insya Allah. Baiklah saudara-saudaraku sekalian, kami ingatkan sekali lagi, kami dari Yayasan Pembina Mu'alaf Tauhid dalam penghujung bulan Ramadan ini juga membagi-bagikan bingkisan kepada orang-orang yang kekurangan. Kami juga menyantuni para mu'alaf. Dan untuk Anda sekalian yang ingin membantu pergerakan kami, membantu perjuangan kami, silakan Anda berdonasi. Di sini sudah ada, ya, linknya. Silakan Anda berdonasi di Bank Syariah Indonesia. Yang mau transfer bisa ke nomor rekening 11188889971 atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf Jawa Timur, ya. Semoga apa yang Anda selama ini sumbang kepada kami, semoga Allah melipat gandakan pahala dan juga rezeki Anda. Terima kasih, ya, untuk semua sumbangan yang Anda berikan kepada kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan berlipat kali ganda. Mungkin ada closing, Ustaz, silakan. Kita harus mengetahui bahwa ajaran para nabi itu berasal dari sumber yang sama. Sumber yang sama. Itulah sebabnya
kita memahami bahwa para nabi itu mengajarkan ajaran yang identik, tapi nama kitab sucinya berbeda. Nabi Musa mengajarkan kitab Torah, Nabi kita Muhammad SAW mengajarkan Al-Quran. Dan nama kitab Torah disebut Hamikra, dan itu maksudnya sama dengan Quran, sesuatu yang dibaca. Informasi yang termaktub di dalam Al-Quran itu menggenapi, menyempurnakan apa yang tertulis di dalam kitab Torah. Kalau dikatakan kitab Torah merupakan pengantar sebelum turunnya Quran, maka Quran menyempurnakan itu, bahkan penyempurnaannya sampai pada hal yang paling detail. Quran mengatakan sab'a samawat, 7 lapis langit, sedangkan kitab Torah hanya menyebutkan syamayim, arti harfiahnya langit-langit, tanpa penyebutan detail berapa jumlahnya. Bahkan Quran menyebutkan sampai pada tanda dengan huruf-huruf yang tepat, yakni 7 huruf. Ketika Allah berkata sab'a samawat, 7 lapis langit. Ya. Demikian saudaraku sekalian pada penghujung acara ini. Dan sekali lagi untuk saudara-saudaraku sekalian yang akan merayakan Hari Raya Idul Fitri besok, kami atas nama Yayasan Pembina Mu'allaf Tauhid mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin, dan sekaligus mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Semoga kita menjadi fitri di hadapan Allah, dan untuk yang lagi mudik, kita tidak bosan-bosannya mengingatkan sekali lagi, hati-hati di jalan. Semoga Anda semua sampai selamat di tujuan. Demikian, mohon maaf jika ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.